Rohim nih, alhamdulillah ada alumni dari SMK 3 Om Rizal. Nah, ini juga adik-adik kita semua yang mau belajar sama Om Rizal, yang semua alumni SMK 3. Nah, ini jurusannya BKP Om Rizal. Bukan. Non DPIB. Oh, si Om DPIB ini yang saya bawa maksudnya. Yang saya bawa ini dari BKP. Jadi mengenalnya material properti. Oh, Om. Awal kita lihat dulu dengan situasi atau sedikit plan ini akan dibangun. Nah, luasnya 27 meter kali 26 meter. 27 kali 26 ya. Ya. Ini dia lantai satunya. Pasar rakyat ininya berarti. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ruko. Oh, yang sebelah selatan berarti ya? Nah, yang lantai 1, yang lantai 2 ada 1, 2, 3, 4, 5 ruangan. 5 ruangan, lantai 2 itu sebelah barat mungkin ya? Ya. Ini dia fondasi buat strospel. Pure plate ya? Pakai sedimpun plat ya? Oh, Semuran. Semuanya ada 15 titik. Fondasi yang tingginya 6,5 meter. Nah, ini detailnya. Sebenarnya. Untuk fondasi strospel. oh, Erlangga betul duduknya di situ, berdirinya Erlangga. Pindah lagi ke sana, benar. Biar jelas. Oh. Kalau ini fondasi ini yang file cup. Nah, yang tadi file cup. Kalau bahasa kerennya cakar ayam. File cut, ya, bahasa kerennya. Nah, kalau ini juga sama sih. Nah, ini buat T-beam. Buat T-beam ya. T-beam 20 kali 25. Nah, pertanyaan Miko udah dijawab dah. T-beam, betul Miko. Terus ini denah pole pedestal yang di atas T-beam tuh ada pedestal kan. Oh, ini betul. Ya. Nah, kalau ini rangka bajanya pakai WF kalau misalnya bajanya. Paling WF 20 juga cukupnya. Ya. WF 250. Oh, tebel lah tuh, 250 tadi udah ada materialnya berarti. Ini gambar detail sambungan baja. Ini potongan detailnya, umurnya, bautnya pakai baut 12. Itu untuk baut kade ngitungnya jangan kilo ya, buah. Kalau itu nanti susah. Buah, kalau kilo susah. Memang kita akan belajari yang kilo juga bisa. Cuman untuk di lapangan waktu kita bikin RAB harus buah. Ya. Buat volumenya semuanya buah. Ya, jangan kilo, dari kilo kita pasang ke buah. Ya, jangan coba-coba di RB hitungnya kilo. Ini denah balok santai. Nah, itu lihat. Ada satu jenis balok santai. Kalau ada yang mau belajar ngitung ini, saya kasih tahu nanti siapa kelompok mana yang mau ngitung ini. Lebih cepat sebenarnya ini menghitungnya daripada coran biasa. Nah, itu apa tuh, Om? Untuk si atap. Itu detail atap. Oh ya, atap tuh. Pakai spandek mungkin ya? Baja. Ya. Atapnya. Pakai spandek. Spandek ya. Berarti ini 2 lantai pakai bonek ya? Ya, pakai bonek. Pakai bonek. Itu mau Hermes lagi mungkin ya? Ya. Nah, kita belajar Hermes lah. Ini masuk ke dalam arsitektur. Itu hanya keindahan lah arsitektur mah. Ya. BKP nggak mengenal, nggak apa-apa, ini jurusan si Om Rizal. Nah. Sama aja sih. Ya. Cuma lebih indah. Ini arsitek nih backup. Oh, ini tempat
depan ini tempat belakang. Tempat kanan. Edisi kali ini kita belajar mencari tahu atau edukasi tentang konstruksi bangunan menggunakan kolom besi WF. Pondasinya sumuran ditambah di atasnya telapak, ya. Ujung-ujung berapa? Catat berapa, Riz? Hah? Berapa? 25. Ya, tulis 25. Tulisnya 250. Ujung ke ujung, tebal, tinggi dalam. Ini ada berapa macam sih masalahnya? Karena teh ditibimkeun kan Pak. Hah? Karena teh ditibimkeunin. Habim, itu Habim namina. Teh itu teh karena teh disajajarkeun teh pos tibim itu teh. Ya. Ukurannya sebut 250 tadi berapa? Ada 2 nih. Ada 2, ada 3 model. Itu berarti untuk balok. Sok 2 macam, 3 yang perlu dihitung 4 berarti tebal, tinggi, lebar, tinggi dalam. Nanti biar ini tebak-tebakan wenya. Yang diukur sekarang itu insya Allah untuk balok. Yang kerja ini sama dengan yang pertama kita lihat. Gak usah, itu pasti panjangnya 12 meter. Yang satunya lagi tuh, ada yang beda tuh. Prediksi saya buat kolom. Pokoknya yang sekira-kira beda kita ukur. Ada berapa macam. Nanti kita belajar apakah untuk balok, untuk kolom utama. Itu insya Allah ketinggian awal lantai itu di situ. Rata benang tuh. Makanya tadi ada pemasangan besi seperti itu. Ya mau naikin tinggi bangunan. Berapa tuh ketemunya? Kayaknya 20 ya. Tebalnya catat, tebal. Nanti kita lihat di tabel, kita hitung kekuatannya teh. Berarti kalau 1,7 170. Ini perhatikan ya. Pertama ngukur tingginya dulu. Karena itu akan urutan di tabel. Tinggi, ya, terus lebar, tinggi dalam dan tebal. Jadi ada 4 macam. Tinggi dulu, lebar, ya. Lebar, setelah lebar tinggi dalam. Terus tebal. Kalau mau ditambahin sayapnya, sayap ke samping berapa-berapa.
Ya, ini namanya besi WF atau yang katakan orang yang sering bilang Habim. Tuh beda lagi, coba. Kolom utama biasanya di bangunan ini minimal tuh ada 4 buah. 4 titik karena kita perkirakan ini 1 2 3 4 5 6 7 ya. Nah, jarak antar kolom beda-beda tuh. Yang ini 6 meter, ini 5 meter, itu 6, yang ke sana 3. Nanti kita mencoba ngelihat gambar. Kenapa enggak sama? Mungkin untuk fungsi ruang. Tapi kalau dari jenis ini akan diciptakan untuk bangunan 2 lantai. Minimal 2 lantai ini. Berapa San? 24,8. Berarti itu identik ya, tulis aja dulu normal itu pakai 250. Berapa San? 24,8. Berarti itu identik ya, tulis aja dulu normal itu pakai 250. Nah, kalau di tempat yang awal kita melihat bar bending mini kan, yang buatan kreatifnya pekerja. Kalau di sini nggak bisa. Besi yang kemarin itu kalau mau dipakai di sini alat nggak bisa. Ini uril semua besinya masalahnya. Jadi bengkokin besinya di sini manual tuh, harus menggunakan tenaga yang besar. Sabarasan. Prayoga itunya. Itu sama namanya Isan. Isan berapa San? 30. Oh. Tadi itu 250-nya. Tapi tebalnya yakin beda. Nah, kan kayak dibejakeun rumusna kunaon ieu masak ieu itu ieu mangan salantai. Ini cuma 1 lantai, jadi bisa 30. Ya tos besar lah, padahal mau ku 200 juga bisa ya teh. Kan yang membedakan tebal ya tuh, nanti kita ukur tebalnya beda tuh. Paham nggak? Paham tuh Pep? Nah, tebal ke dalam berapa? Pasti 8 tuh saya punya prediksi, nggak mungkin 10. Yang pendeknya tuh itunya 8 ya, 8 cm yang kesananya. Yang ke dalam, tebal dalam. Berapa itu? 7. Cukup. Karena maksimal yang ada itu biasanya 8. Maksimal, nggak ada yang 10. Kalau di saat 30. Jelas. Punya baut kenapa 4 3 ya kan, itu yang ke bawah tempelan tuh, tapi lebarnya jangan dipasang punya. Nah itu kenapa 4 3 gening teu 6 nu kadieuna, kan itu jaraknya 30 ya, berarti pakai rumus yang penting 1 meter ada 7 itu kan
berarti 30, berarti jarak 10 bautnya. Muka dituna pasti setengah nak, itu pasti jarak 5 bautnya. Yang berdiri itunya baut. Itu baut itu pasti jarak 5 cm itu kalau baut itu. Nya. Ini pasti karena kolom harus jarak 10. Karena pemasangan baut itu identik dengan perencanaan ring. Ini perkiraan saya ini besi 16. Ya. Besi 16 untuk telapak. Untuk besi ke atas 13. Kalau kita laksanakan 12 juga aman sebenarnya. Artinya yang nolol kan keluar teh. Ini besi 13, padahal mah pakai besi 12 sebagai aman. Cuman dia lebih preventif, jaga-jaga, semuanya juga seperti itu. Jadi tidak ada istilahnya kepengen mengurangin tuh, nggak ada. Bahkan ini saya nambah ini ya. Karena kenapa? Ini bangunan ini di atas tanah sawah, dekat sawah lah gitu. Nah, ini iya negara sok tangan angkana besi seberat tuh. Dina uril. Tuh kodenya seberat tuh. Katingal itu Miko. Tuh tulisan paling selatan. Eta luhur eta. Itu geret eta. Iya san nu katilu ti wetan. Tuh tulisan geret. Tah, nu katilu. Tah eta tah, nu katilu tah. Ti wetan hitungna. Itu dekat besi tuh. Itu. Eta nolol di sabaraha tuh. Itu merek itu mah 15 Pak atau 16? 16. 16 Iya. sampai 18 eta nu sebelah sini, sebelah kaler. Tah. 16 kan? 16. Nah, tebakan saya pas kan. Nah, nanti ada juga harus bisa nembak. Jadi jangan melihat dulu besinya. Tebakan saya pas, besi 16. Ya. Jelas ya? Ini tuh pekerjaan tahap ketiga. Tahap pertama bikin lubang sumuran sedalam 6 meter. Kedua memasang besi yang untuk kolom tuh ya. Ringnya pakai spiral, baru ditambah dengan telapak. Ada yang mengatakan bahwa ini pondasi cakar ayam. Kalau di rumah-rumah cakar ayamnya kan di bawah ya. Kita kemarin belajar cakar ayam pembesian tuh seperti ini. Nah, kalau ada meteran mah itu ukuran berapa. Pakai besi 16 juga udah pakai jaraknya berapa kan kelihatan tuh. Nah, ini saya yakin jaraknya pakai besi jaraknya ya antar itu 15 menurut saya mah. 1, 2, 3, 4, 5 genep tuh. Berarti ini pakai 90 atau 80 cm. Tuh pinggirnya perhatikan tuh. Cara nyambung besinya ya. Di setiap sudut kan numpuknya. Ya. Nah, kan? Numpuk ya. Terus patahan besi kok titiknya ke atas gitu kan. Ya. Kemarin sederhana kita bikin ditambahnya kan 5 ya. Ini telapaknya pakai 40 cm ini. Nah, ini bedanya di sini. Besi udah besar kan ya. Besi udah besar tapi ketebalan telapak di sini udah 40. Kemarin kita untuk itu 20 kan. Nah, 20-25 lah, lebar 90 lah. Ini kok tebal. Tilepannya juga lebihnya tuh 40 berarti 80 cm. Kita belajar kemarin mah hanya tekukan 5 cm kan. Iya, Pak. Kenapa? Itu bangunan untuk kantor, orang yang hilir mudiknya sedikit. Ya, kalau ini mah pasar kan. Ya. Di saat berkata pasar, kepadatan dihitungnya ya. Dihitungnya tuh bukan 100% lagi gitu kan. Kali lipatnya tuh. Karena aktivitas orang banyak. Ya, ke pasar makan gitu logikanya. Jadi untuk menangani bangunan kantor, rumah, dan pasar beda. Ini pasar menciptakan 2 lantai. Secara otomatis material juga berubah semua. Ya. Nah, makanya saya ajak ke sini tuh yaitu untuk memperhatikan telapak.